Nigeria ini adalah salah satu negara dengan populasi umat Kristen besar. Jumlahnya sekitar 124 juta. Dari tahun ke tahun kita mendengar tentang pembantaian umat Kristen Mhm. di Nigeria. Kalau kita memang peduli kemanusiaan, kita Hmm. peduli pada baik itu orang Nigeria, Iya. baik itu orang Gaza, baik Hmm. itu orang Yahudi, kita semuanya memperlakukan sama karena semuanya Hmm. manusia juga. Nah ini dunia kemana? Shalom God Lovers. Senang sekali saya Pendeta Martin Hareva kembali menyapa Anda semua di Diaspora TV Talk Show. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat serius dan sensitif. Kristen dianiaya di Nigeria. Mengapa dunia diam? Sebelum kita masuk ke pembahasan, sedikit konteks tentang Nigeria. Nigeria adalah salah satu negara terbesar di Afrika dengan jumlah penduduk terbanyak di benua ini. Negara ini juga memiliki salah satu GDP terbesar di Afrika dan merupakan produsen minyak terbesar di benua tersebut. Lebih dari 100 juta penduduknya beragama Kristen, menjadikannya salah satu komunitas Kristen terbesar di dunia. Bersama kita hadir Ibu Monique Rickers, seorang hamba Tuhan, mantan wartawan, pemilik channel Fakta Israel, dan pengamat Timur Tengah. Beliau akan membantu kita memahami fakta, akar masalah, serta konteks konflik yang jarang diberitakan oleh media utama. Shalom Bu Monique, selamat datang di Diaspora TV. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sehat-sehat ya Bu? Puji Tuhan. Oke, dengar-dengar Ibu mau ke Israel lagi nih. Iya, Kalau semoga. bisa setiap tahun minimal sekali, Pak. Oh gitu ya. Ya, semoga sehat-sehat terus. Iya, amin. Iya. Sebelum kita mulai diskusi, mari kita membukanya dengan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami ingin berbincang mengenai keadaan orang Kristen yang ada di Nigeria yang mengalami aniaya bahkan tewas dibunuh. Kami mohon Roh Kudus menuntun pembicaraan kami sehingga kami sungguh mendapatkan pencerahan. Demikian juga para God Lovers yang mendengarkan bincang-bincang kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God Lovers, jangan lupa like, komen, dan share supaya lebih banyak orang diberkati. Bagi yang baru pertama kali mampir, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Diaspora TV juga hadir di TikTok, Instagram, dan Facebook. Silakan follow akun-akun tersebut. Mari kita memulai diskusi kita. Ibu Monique, laporan menyebut ribuan umat Kristen dibunuh di Nigeria. Apa sebenarnya yang terjadi, Bu? Yang sebenarnya terjadi bisa dikatakan ini sudah pembantaian berdasarkan agama. Oh. Karena seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta, Nigeria ini adalah salah satu negara dengan populasi umat Kristen besar ya. Iya. Jumlahnya sekitar 124 juta. Oh, 124 Nah, kalau juta. secara populasi, ini perbandingannya sebetulnya hampir sama besar antara umat Islam dengan umat Kristennya. Oh, hampir sebanding. Jadi sebanding 46% dan sisanya ya umat Islam. Oh. Ya, jadi kalau secara kita melihat secara logika, harusnya kekuatannya sama besar. Iya. Sehingga harusnya tidak ada persekusi, Iya. tidak terjadi pembantaian. Tapi yang terjadi justru adalah dari tahun ke tahun kita mendengar tentang
pembantaian umat Kristen Mhm. di Nigeria. Ya. Dulu kita bisa lihat ada yang namanya Boko Haram. Mhm. Nah, jadi kalau ditanya apa yang terjadi sekarang di Nigeria, ya saya bisa katakan ini adalah pembunuhan yang ditujukan kepada umat tertentu. Meski Hmm. memang korbannya bukan melulu umat Kristen, Oh. gitu ya. Mhm. Tapi tetap kita harus katakan mayoritas yang menjadi korban adalah orang Mmm. Kristen. Iya. Mhm mhm. Nah, Bu Monik, siapa saja sih yang melakukan pembantaian ini dan mengapa mereka menargetkan komunitas Kristen? Apakah ada juga kelompok Islam yang radikal yang mencecar orang-orang Kristen Nigeria di sana? Ya, dari tahun 2009 kita udah dengar yang namanya Boko Haram. Hmm. Mereka Iya. cukup waktu itu menjadi berita utama karena bagaimana mereka menculik anak-anak perempuan Hmm. dari sekolah dan untuk Oh. dipaksa untuk berpindah agama. Iya. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang baru. Mhm. Dan kalau kita lihat Boko Haram ini, dia ini bisa dibilang juga menjadi sebuah kelompok yang menganggap ISIS itu sebagai patronnya. Oh. Jadi ingin mendirikan negara Islam. Hmm. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di sini, kita kenalnya sebagai Boko Haram. Nah, Iya. Boko itu adalah bahasa dari Hausa yang Mhm. artinya peradaban Peradaban. barat. Jadi Hmm. haram, melarang peradaban barat. Oh, artinya itu ya. Nama organisasinya sendiri sebetulnya adalah Jama'atu Ahli Sunnah Mhm. Lida'awati wal Jihad. Hmm. Ini nama organisasinya, Iya. tetapi lebih dikenal Boko dengan Haram. nama lokal. Karena yang tadi Jama'atu Ahli Sunnah Lida'awati wal Jihad ini Mhm. bahasa Arab. Iya. Boko Haram bahasa Hausa. Mhm. Artinya adalah orang-orang yang berkomitmen Mmm. untuk menerapkan ajaran Nabi dan jihad. Mmm. Silakan Ya. Bapak Ibu yang ngerti bahasa Arab mungkin bisa mengoreksinya. Mhm. Tetapi inilah yang tertulis Mhm. bahwa organisasi ini memang anti peradaban barat, Barat. anti Mhm. pendidikan barat, makanya mereka Mhm. menculik gadis-gadis dari sekolah mereka. Mhm. Dan ini sudah terjadi sejak 2009. Iya. Nah, kalau kita lihat juga bagaimana Boko Haram ini pada tahun 2015 Mhm. terpecah dengan Oh. adanya organisasi yang namanya Negara Islam Mhm. Afrika Barat, Iya. disingkat sebagai ISWAP, ISWAP. Negara Islam Afrika Barat, West Africa. Hmm. Jadi bisa dikatakan yang memusuhi orang Kristen semakin Mhm. banyak. Iya. Muncul kelompok baru. Muncul kelompok baru Mhm. dan ditambah lagi ada yang namanya etnis Fulani Fulani. yang pekerjaan mereka sesungguhnya adalah gembala. Hmm. Tapi ini gembala yang jahat Oh. karena mereka adalah orang-orang yang bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai kelompok yang radikal. Hmm. Karena mereka bukan hanya sekedar menggembalakan Iya. hewan ternak, Mhm. mereka ingin mengambil lahan milik orang Kristen. Oh, gitu. Mengambil lahannya bukan hanya sekedar mengambil, Hmm. merampas, tapi juga membunuh. Oh, gitu. Iya iya. Jadi problemnya kalau ditanya pelakunya siapa? Bisa jadi Boko Haram, Mhm. bisa jadi ISWAP, Hmm. bisa jadi Fulani. Hmm. Fulani yang bisa dikatakan sekarang ini sebagai milisi. Iya. Mhm. Milisi etnis Fulani. Mhm. Nah, Bu Monik, apakah ini bisa disebut genosida atau hanya konflik agraria biasa yang kebetulan menimpa orang-orang Kristen di Nigeria? Sebetulnya kalau dibilang genosida berarti Mhm. harus ada pembunuhan secara
sistematis Bapak Ibu. Hmm. Sistematis itu dalam arti kebijakannya memang untuk menargetkan orang Kristen. Hmm. Namun yang terjadi di Nigeria memang Ya. korbannya juga ada orang-orang Islam. Ada orang-orang Oh. yang bukan Kristen. Ya. Jadi kalau dibilang apakah ini genosida? Hmm. Kristen, Hmm. ya ada juga yang Islam. Kita harus akui. Ya. Tapi suka tidak suka memang kita harus bilang bahwa terjadi pembantaian terhadap orang Kristen. Karena apa? Karena memang orang Kristen inilah yang saat ini menjadi korban. Korban terbanyak sejak tahun 2022 itu jumlahnya semakin meningkat. Orang Kristennya, Ya. orang Islamnya tidak bertambah gitu ya. Orang Kristennya semakin meningkat. Ya. Di tahun 2022 saja sudah 65.000 orang Kristen jadi Wow. korban. Hmm. Yang diculik oleh Boko Haram itu sudah hampir 20.000 orang. Belum lagi yang mengungsi karena ketakutan. Ya. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan kalau kita mau bilang ini genosida, memang ada korban orang Islam. Tapi kalau kita nggak mau bilang genosida juga, sudah Iya. terlalu banyak korban. Betul. Gereja yang diserang saja sudah 18.000 18.000 sejak gereja. tahun 2000, Wow. sekitar 2015 sampai 2025. Memang data ini nggak bisa kita bilang satu organisasi akan punya data berbeda-beda. Tapi secara keseluruhan dikatakan sejak 2015, Ya. sejak munculnya Boko Haram dan ISWAP tadi, negara Islam Afrika Barat, Ya. itu ada 18.000 gereja yang diserang. Jadi Iya. cukup mengkhawatirkan. Nah, apa akar sejarah konflik ini? Apakah faktor kolonialisme atau ketegangan etnis berperan? Kan di Nigeria mungkin ada berbagai suku gitu ya. Iya. Nah, apa latar belakangnya, Bu? Kalau mau jujur, saya di sini saya bukan mau menjelek-jelekan agama, tapi ini faktanya. Ya. Memang ada radikalisme. Radikalisme. Salah satu agama. Jadi makanya sasarannya adalah gereja. Makanya sasarannya adalah umat Kristen. Karena ada radikalisme itu tadi. Kalau kita mau lihat memang kondisi negara-negara yang di sekitar Nigeria, memang Nigeria ini menjadi yang lebih makmur. Tadi kan ada Pak Pendeta sudah bilang ada tambang sumber minyak. GDP-nya juga tinggi. Betul. Jadi memang ini menjadi tempat yang penting buat si kelompok radikal berada di situ. Karena apa? Punya kekayaan. Tanahnya juga bisa diambil. Jadi mereka ada di situ. Nah, sayangnya akar konfliknya kalau menurut saya tidak lain tidak bukan adalah ideologi. Ideologi ya. Nah, ada isu nih Bu Monik. Salah satu penyebab konflik ini adalah perubahan iklim dan perebutan lahan yang memicu kekerasan. Isu ini benar nggak kira-kira, Bu? Kalau bisa dibilang memang perebutan lahan itu terjadi. Karena tadi ya Fulani itu suku nomaden. Jadi mereka berpindah-pindah. Dan umumnya suku Fulani ini ingin menguasai lahan-lahan yang memang milik orang Kristen. Karena petani-petani Kristen di sana cukup sejahtera. Cukup rajin, cukup ulet gitu ya. Makanya mereka mau mengambil lahan milik orang-orang Kristen. Jadi perebutan lahan memang itu bisa dikatakan salah satu motif. Kenapa terjadi konflik? Karena ada perebutan lahan. Isunya ini Bapak Ibu. Iya. Tapi kalau sekedar merebut lahan, konflik agraria di Indonesia juga banyak. Tanah adat ya, antara pemerintah dengan masyarakat adat. Atau perusahaan dengan masyarakat adat. Tapi kan tidak sampai bunuh-bunuhan dong harusnya. Nah yang ini sudah ada perebutan lahan, ditambah lagi tadi faktor ideologi, ada radikalisme.
Sehingga akibatnya pembantaian terjadi. Secara sederhana saya katakan seperti Iya. ini. Nah, Bu Monik, apakah boleh dibilang agama menjadi motif utama dalam hal ini, ya, atau hanya alat bagi kelompok tertentu untuk menguasai wilayah dan sumber daya? Di Nigeria itu ada juga hukum syariah. Hmm, Meski memang tadi komposisinya hampir sama ya antara hmm, umat Islam dan umat iya, Kristen. hmm, Jadi kalau mau dibilang apakah ada tadi pertanyaannya agama menjadi motif? hmm, Karena tadi udah kita bicarakan iya, ada radikalisme. hmm, Selama kelompok Fulani ini tidak bawa-bawa agama, itu is not a problem ya, ini iya, bukan iya, masalah. hmm. Tapi masalahnya mereka saat menyerang, mereka juga meneriakkan sebutan-sebutan dalam bahasa Arab, Oh, glorifikasi. iya, iya, Dan mereka juga menyatakan hmm, pernyataan-pernyataan, hmm. kami akan membunuh umat Kristen. Oh, Jadi begitu kalau ya. kita mau bilang ini konflik lahan, ini konflik Hmm, perubahan iklim, iya, ya saksi mata ngomongnya berbeda, Pak. iya, iya, iya. Saksi mata ngomongnya, kami mendengar mereka datang meneriakkan seruan pujian kepada Tuhan mereka. Hmm, Dan mengatakan kami akan membunuh orang oh, Kristen. Jadi ya iya, iya, saksi iya. mata ya korban. Jadi ya tentu Hmm, kita harus berpihak pada korban juga. iya, iya. Jadi latar belakang agama itu sangat kuat ya. Sangat kuat karena berdasarkan kesaksian saksi mata yang Mhm. adalah korban selamat. Iya, iya, iya. Nah, menurut sejarah yang Ibu pahami, sejak kapan kekerasan ini mulai meningkat? Dan bagaimana skala korban dari tahun ke tahun? Nah, kalau saya mau, ambil data Bapak Ibu semua, Mhm, saya ambil data dari tahun 2002. iya, Dikatakan di sini 62.000 orang Kristen telah dibunuh oleh mhm. Boko Haram di Nigeria. Pada tahun 2022 terdapat 3,6 juta orang mengungsi Wow, keluar. dan tinggal di kamp-kamp Mhm, pengungsi, 3,6 juta. mhm. Sejak 2015 hampir 18.000 gereja. Iya, Jadi artinya kalau ditanya sejak kapan kekerasan meningkat, bisa dibilang sejak 2002. Itu hmm, sudah ada eskalasi peningkatannya sampai iya, akhirnya hari ini 2025 kita mengetahui mhm, semakin banyak korban yang iya, tewas. mhm, Nah, ada yang menarik ya Bapak Ibu, dikatakan di sini oleh pemimpin adat suku Tif mmm, di negara bagian Benue, dia mhm, namanya James Ayatse. mmm, Dikatakan oleh James Ayatse ini di dw.com. Ini mhm, dw.com nih Deutsche Welle, kantor berita Jerman. mmm, Dalam bahasa Inggris ditulis pada bulan Juni 2025 dikatakan, apa yang kita hadapi di Benue adalah invasi genosida berskala besar yang terencana dan mmm, dengan matang. Serta ada kampanye perampasan tanah oleh teroris, mmm, pengembala yang artinya merujuk mmm, kepada Fulani. mhm, Jadi kalau mau disimpulkan, mhm, sejak kapan kekerasan meningkat? iya, Mulai dari Boko Haram pindah menjadi pecah menjadi ISWAP, mmm, sekarang Fulani. mmm, iya, Jadi iya, kekerasannya, aktornya nambah, iya, bentuk kekerasannya tetap sama, iya, membunuh, menculik, mhm, tapi juga ada sekarang perampasan tanah, Pak. Jadi mmm, makin kompleks. iya, 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 betul, betul. Nah, saya Mhm, pernah mendengar seorang pendeta namanya Jackson Senyonga mhm, di tahun 2002, mhm. 23 Tahun tahun. yang lalu, Iya, iya. dia diundang oleh gereja-gereja di Mhm. Indonesia dan diminta bersaksi. Ternyata dia juga korban. Boko Haram? Dia tidak menyebutkan organisasinya, Oke. tapi korban aniaya. Jadi waktu sejak dia kecil dan remaja, dia sudah biasa melihat orang Kristen
dianiaya dan dia adalah korban. Ya ampun. Jadi bayangkan itu 2002 dan Mhm. dia waktu itu sudah seorang pemuda. Iya, berarti waktu itu masa kecilnya kan Iya, dia iya. melihat. Nah, itulah kondisinya Jadi memang. jauh sebelum Iya, mungkin terungkap di media secara baru luas. sekarang, iya, Iya, itu sudah terjadi. betul. Nah, Bu Monik, apa saja bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap komunitas Kristen? Hanya pembunuhan atau termasuk perusakan rumah, gereja, dan lahan pertanian saja atau ada hal yang lain? Yang mungkin perlu Bapak Ibu ketahui adalah selain pembunuhan ya, Hmm, penculikan yang kita ya, sudah tahu, hmm, perampasan tanah, ya, pembakaran rumah. ya. Yang mengerikan adalah juga terjadi mutilasi. Wow. Nah, Hmm, ini mengerikan ya. Kalau hmm, mutilasi dilakukannya pada saat orang sudah tewas, hmm. tidak merasakan sakit. Tapi Ya. kalau dia lagi masih hidup, Wow, ini udah kadar mengerikan ya. kadar kengeriannya sudah sangat parah. Hmm, Dan kalau Bapak Ibu ingat kejadian penculikan gadis-gadis ya, di sekolah. Nigeria dari sekolah oleh Hmm. Boko Haram itu memaksakan pemindahan agama. Jadi Oh. memaksakan untuk pindah agama Hmm. secara kekerasan. Ya. Jadi apa ya, ini udah menurut saya udah bentuk kekerasan bukan hanya secara fisik, tapi Mhm. juga secara rohani, secara Hmm. spiritual. Ya. Mhm. Nah, siapa saja kelompok utama yang terlibat di situ? Apa peran Boko Haram, ISWAP, dan penggembala Fulani bersenjata? Nah, kalau Boko Haram kan memang dia pertama-tama ingin negara Islam. Tapi Hmm. kemudian pecah dua, akhirnya jadi ISWAP yang Muncul satu. ISWAP. Sama juga Hmm. sebetulnya sama-sama ingin negara Islam. Islam. Ya. Ya susah lah, kan udah dibilang tadi, Hmm. populasinya setengahnya hampir Hmm. sama jumlahnya dengan Iya, umat iya. Islam. Hmm. Makanya mereka mungkin akhirnya menggunakan cara kekerasan yang sangat-sangat mengerikan karena Mhm. apa? Karena jumlahnya bukan minoritas. Hmm. Ini sudah hampir berbanding Ya. sama. Mhm. Nah, Boko Haram agak mereda, ISWAP juga agak mereda, tetapi sekarang yang muncul adalah Fulani tadi. Hmm. Fulani Ethnic Militia, Ya. FEM. Jadi ideologi bisa sama, Pak. Mhm. Bajunya diganti, Ya. namanya diganti, Mhm. organisasinya berubah bentuk, Hmm. tapi kekerasannya sama. Iya. Kenapa? Karena ya aktor yang hanya bisa mencuri, Mhm. membunuh, Ya. membinasakan, semuanya kan sumbernya sama. Mhm. Bapak Ibu kalau baca Iya. di Alkitab kan sudah jelas. Ya. Iblis itulah yang hanya bisa mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, ya, ya. Nah, pertanyaannya sekarang Bu Monik, bagaimana kondisi kehidupan sehari-hari komunitas Kristen yang tersisa? Apakah mereka masih bisa bertani, bersekolah, atau beribadah dengan aman? Keamanan jelas tidak bisa Hmm. menjadi jaminan. Kenapa? Karena satu, pemerintahnya juga cenderung Hmm. pilih kasih. Oh, Pemerintah Nigeria sampai hari ini dalam hal ini tidak menolong mengatasi kekerasan yang terjadi tidak menimpa hadir. kepada umat Kristen. Tidak hadir. Nah, Hmm. Bapak Ibu juga bisa lihat bahwa tentara Nigeria memang kita dengar berita terakhir ini, Mhm. misalnya mereka membebaskan orang-orang yang diculik. Oh, Ada, ada tentara ya? nih berhasil membebaskan Hmm. Hmm. belasan orang yang diculik. Iya. Tapi itu tidak tidak selalu ada kabar baik ya. Itu udah dua. Jadi pemerintahnya juga tidak hadir, Berat sebelah. tentaranya juga tidak mau merescue, tidak mau seperti IDF gitu loh. Tidak Ya, mau ya, menolong ya. mereka yang diculik, tidak mau menjaga kampung yang akan diserbu oleh Fulani. Mhm. Mereka selalu datangnya terlambat setelah orang dibunuh, setelah Ya, orang ya, harus ya. mengungsi, melarikan diri. Hmm. Dan yang paling mengerikan, serangan itu sering dilakukan di malam hari. Oh. Jadi mereka tanpa ada persiapan, mereka tidak Hmm. bisa melarikan diri.
Ya, langsung rumah dibakar, ya. dibantai. Jadi Hmm, betul-betul gimana ya, siang kita harus kerja ngurusin kebun, iya. malam kita nggak bisa tidur. Hmm, ya, Sementara pemerintahnya tidak ada, ya. tentaranya juga tidak mau melindungi. Hmm, Kemudian juga yang paling, penting karena kita sesuai dengan judul kita, dunia hmm, internasional juga menganggap ini bukan sesuatu yang perlu diangkat gitu ya. hmm, Kenapa? Karena dianggap, bukan hanya orang Kristen kok yang jadi korban, hmm, ada orang Islam juga yang jadi korban. hmm, Sehingga cenderung diabaikan. Padahal ini konflik sudah ya. lama. Korban juga sudah banyak. Kalau kita mau Hmm, bandingkan Bapak, ini pengungsi ada 3,6 juta. 3,6 juta. Berarti Hmm, berarti kalau dibandingin sama Gaza, Gaza hmm, penduduknya sekitar 2,1 juta. hmm. Lebih banyak yang ngungsi kan berarti di Nigeria. Iya, iya. Korban yang mengungsi lebih Lebih banyak banyak jumlahnya ya. jumlahnya. Itu Itu, baru yang ngungsi loh, belum yang mm-mm. meninggal Iya, iya. 2,1 di di Gaza, Gaza. dunia sudah ribut. Ribut, Ini 3 juta lebih, dunia ngasih adem. seolah-olah berkata emang gue pikirin gitu ya. Iya, jadi maksudnya kalau kita memang peduli kemanusiaan, kita Hmm, peduli pada baik itu orang Nigeria, ya, baik itu orang Gaza, baik hmm, itu orang Yahudi, kita semuanya memperlakukan sama karena semuanya hmm, manusia juga, iya, iya. ya kan? Nah ini dunia kemana memang? Ini miris sekali ya Bu Monik. Di samping negara tidak hadir dalam penderitaan mereka, dunia juga nggak peduli dengan kondisi orang-orang Kristen yang Iya. dibantai di Nigeria. Nah, apakah ada perbedaan dampak antara wilayah utara, timur laut, dan middle belt? Nah, middle belt ini atau sabuk tengah memang Mm-mm. mayoritasnya Kristen. Oke. Nah, makanya yang menjadi korban kebanyakan dari Kristen ini. Karena Oh, si di middle Fulani belt. ini datang ke middle belt ini. Hmm. Jadi kalau mau dibilang, dampak, tentu saja kalau Nigeria Selatan memang komunitas Kristen banyak tinggal di Nigeria Selatan. Oke. Tengah, karena masih dekat dengan selatan, banyak Mm-mm. juga orang Kristen. Hmm. Ke utara semakin ke atas, Mm-mm. Nigeria Utara, maka semakin banyak orang Islam. Muslim, ya. Nah, jadi kalau dipikir-pikir, dampaknya apa? Ya tentu saja dampak yang paling banyak mengerikan, tentu saja terjadi di kawasan tengah ini. Iya. Karena disitulah sekarang si FEM ini, milisi-milisi Fulani Mm-mm. berkeliaran. Oh. Karena dia nomaden. Iya, iya, iya. Jadi Mm-mm. nggak bisa dikurung gitu loh di sebuah Mm-mm, tempat, mm-mm, diisolasi supaya dia nggak pindah ke kampung yang lain misalnya. mm-mm, mm-mm. Bayangin Ya, ya. menggembalakan ternak bawa senjata. Iya, Senjata iya. senjata laras panjang. Hmm. Orang yang diculik bisa dari jalan raya, Iya. lagi kerja di kebun. Hmm. Jadi random banget, nggak bisa sesuatu yang menurut saya ini apa ya, ya emang semua semua penculikan nggak bisa kita bayangin ya, sama Iya. ketika, Hamas menculik warga Israel dari tempat tidur Mm. mereka, dari rumah mereka, sama kita nggak bisa bayangin juga. Nah ini skalanya sama penculikan juga, Hmm. pembunuhan juga, Hmm. tapi bedanya ini di kebun, di rumah, di jalan, Iya, gitu iya, ya. iya. Ada pertanyaan yang agak menggelitik, Bu. Senjatanya dari mana Nah mereka itu bisa dapat? dia. Apakah ada yang mensupport negara dari luar atau Kalau dari luar sih enggak ya, Pak. hmm, Karena kan memang Afrika, ya, kita suka nggak suka, memang ini benua yang cukup penuh dengan konflik. hmm, Konfliknya apa? Sekali lagi, balik lagi, ideologi. hmm, ya, Kekerasan demi ya, kekerasan terjadi di situ. mm, mm, Di Ethiopia juga terjadi. Bahkan rebutan air pun juga akhirnya hmm, bunuh-bunuhan. ya, Kalau senjata, mereka bisa beli dari mana saja. Bisa hmm, dari Rusia, hmm, bisa dari Amerika. hmm, Tapi yang setahu saya adalah konflik yang ada di benua Afrika ini memang mm, latar belakangnya adalah adanya
radikalisme. Hmm. Jadi Ya, mereka ya, bisa ya. melawan pemerintahan mereka sendiri Ya. dengan Hmm. tujuan apa? Kekuasaan. Hmm. Namun seringkali yang jadi korban adalah warga Ya, ya. negara yang Kristen. Jadi kalau boleh dilihat, negara lemah dalam hal ini, dalam mengendalikan keamanan, situasi keamanan di Di negeri mereka. Nigeria, Iya. sebetulnya di era 2013 ya, Hmm. Nigeria itu termasuk pemerintahannya itu termasuk yang bisa dibilang, saya pernah ketemu orang Nigeria Hmm. lagi ke Yerusalem. Ya. Saya tanya, luar biasa ya bisa datang ke Israel gitu ya. Hmm. Oh iya, saya dibiayai oleh pemerintah negara saya. Wow. Wow, saya bilang luar Ya. biasa Nigeria. Hmm. Ya, jadi mereka tuh kayak membiayai, ada yang ke Mekah, ada yang ke Yerusalem. Gitu. Oh. Tapi Ya, juga ya. itu di era 2013. Ya. Tapi kemudian juga ada presiden Hmm. Buhari. Presiden Buhari ini presiden dari etnis Fulani. Hmm. Sehingga memang jadi pilih kasih. Oh, Karena sesama kan, gitu. Fulani dengan Fulani. Jadi etnis milisi Fulani ya aman-aman aja, nggak pernah ada kasus yang diselesaikan di pengadilan misalnya. Iya. Nah, yang sekarang Presiden Bola, Hmm. nah ini ya kita sedang menunggu apa tindakannya untuk menyelamatkan dari keganasan, serangan-serangan sporadis yang terjadi di sebuah kampung tiba-tiba diserang, orang-orang dibunuh. Ya, Memang mungkin pembunuhannya nggak seperti di Israel ya. Dalam satu hari itu 1.200 orang tewas. Ini mungkin satu kampung bisa 15, bisa 30. Tetap aja satu orang pun adalah manusia. Iya, betul. Jadi ya memang kita harus berdoa buat negara ini. Karena biar bagaimanapun juga tantangan yang mereka hadapi itu sangat luar biasa besar. Nah, Bu Monik, berapa perkiraan jumlah korban tewas dan pengungsi selama 5 tahun terakhir, jadi dari 2020 sampai 2025? Kalau kita lihat, saya datanya Bapak Ibu saya ambil dari Observatory for Religious Freedom in Africa, ORFA. Jadi ini mereka mendata per Juli 2025, jadi masih baru ya, Juli 2025. Ada 36.056 kematian warga sipil akibat konflik di Nigeria. Jadi per Juli 2025 sudah 36.000 warga sipil. Jadi banyak ya. Nah, ini mencakup korban jiwa akibat serangan milisi Fulani. Nah, kalau saya pilih data yang lain Bapak Ibu, ini dari Next Year Nigeria Violent Conflict Database. Dicatat di sini insiden yang dilakukan oleh Fulani 2.347 korban tewas. Nah, ini berdasarkan laporan yang masuk di mereka. Jadi kemungkinan besar jumlahnya banyak yang tidak dilaporkan. Karena kalau Orfa tadi 36.000, ini hanya 2.000-an, jadi kan jauh banget. Lalu Amnesty International mendata dan diverifikasi antara Mei 2023 dan Mei 2025 Bapak Ibu. Di data ini ada 6.896 orang. Ini di satu negara bagian saja, di Benue. Ini dalam kurun waktu 2 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat berarti secara keseluruhan, apakah betul terjadi pembunuhan atau pembantaian? Setiap NGO, setiap LSM punya data orang tewas. Jadi kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya memang terjadi pembunuhan, terjadi yang namanya pembantaian terhadap orang Kristen. Karena data yang saya kasih adalah bukan hanya dari satu sumber, tapi dari berbagai sumber. Nah, kalau kita lihat dari organisasi pemantau kekristenan, persekusi terhadap umat Kristen, Open Doors, Nigeria itu adalah negara nomor 7 paling berbahaya untuk orang Kristen.
Nomor 7 urutannya ya. Iya, jadi Hmm. menurut saya ya nomor 7 ya ngeri-ngeri juga loh berada Iya, di iya, sana. Ya kan, iya, meskipun iya. memang di Nigeria Selatan lebih aman, tapi tetap saja mereka berarti di tengah, apalagi yang di utara. Mhm. Nah, ini Nggak ada jaminan nggak buat ada orang Kristen jaminan ya? buat orang Kristen. Iya. Nah, itu data-data yang, diambil, yang menyatakan bahwa memang terjadi pembunuhan. Pembantaian, Ya. ya. Nah, mengapa pemerintah Nigeria tampak diam atau lambat bertindak menghadapi kekerasan bagi orang-orang Kristen ini, Bu? Dia mungkin karena mereka menganggap korbannya bukan hanya dari kalangan satu agama saja, Hmm, karena ada dari Islam juga. hmm, Jadi sehingga seperti kelihatannya menggampangkan hmm, gitu ya. Padahal harusnya memang pemerintah Nigeria ini tidak diam sehingga pelaku akan jerah, ada efek jerah. Tapi yang terjadi adalah seperti contoh hmm, tidak ada pengadilan buat hmm, pelaku. Tidak ada upaya untuk menangkap pelaku. mhm. Milisi-milisi Fulani masih bebas berkeliaran. Iya, Harusnya tentara bergerak, hmm, tapi ini iya, tidak terjadi. Jadi mengapa mereka diam? Bisa jadi mereka melindungi hmm, para pelaku ini. iya, Kenapa? Karena takut. hmm, iya, Takut iya, kenapa? Punya senjata. hmm, Jangan-jangan pemerintahnya yang didongkel. Selalu kan apa ya? Ketika melakukan kebijakan, ketika pemerintah melakukan keputusan, mhm, yang prioritas yang mereka prioritaskan bukan rakyat loh. hmm, Pasti kekuasaan saya gimana nih kalau saya nolongin orang Kristen? iya, iya, iya. Jangan-jangan saya abis itu dikudeta. Jangan-jangan didongkel ya? Jangan-jangan didongkel. Jadi Iya, iya. Hmm, alasannya melindungi pelaku. Itu yang menurut saya paling bisa saya katakan secara hmm, netral. hmm. Karena pelakunya harusnya udah nggak ada. Sejak Iya, Boko iya. Haram sampai Fulani masih ada terus. Mhm, mhm. Iya, seolah-olah kesannya melindungi pelaku, tapi sebenarnya melindungi diri sendiri. Benar. Secara tidak langsung Iya, ya. iya, Karena iya. ya dia takut untuk Mhm. menindak. Ya, nah, kenapa negara-negara Muslim juga termasuk Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim jarang bersuara membela umat Kristen yang teraniaya? Ini kayaknya nggak ada jawabannya ya Pak. Ada Oh, jawabannya tapi susah diucapkan. oh begitu ya. Kenapa negara-negara Muslim tidak Mhm. menolong umat Kristen yang teraniaya? Iya, Karena iya. memang secara apa ya, bisa dibilang begini, secara hukum posisi orang non-Islam itu dianggap Mhm. warga negara kelas 2 dengan status Hmm. dhimmi tadi kan. Iya, iya. Biasanya kan di kultur atau di pemerintahan negara-negara Islam ada yang namanya dhimmi kelas 2. Hmm. Harus minta perlindungan kepada Mhm. mayoritas. Hmm. Bahkan ada harus bayar pajak, Iya. perlindungan jizya. Nah, Hmm. yang seperti ini bisa jadi masih ada di negara modern. Meski Hmm. memang tidak ada sebutan dhimmi, meski Iya, memang iya. tidak ada, oh kamu harus bayar pajak jizya, Hmm. nggak ada. Tapi Mhm. implementasinya ya seperti itu tadi. Hmm. Sehingga boro-boro Pak mau membela. Iya, iya. Apa nggak ada misalnya ya Heeh. dari umat Kristen yang juga bangkit menjadi milisi melawan kekerasan yang terjadi atas mereka di Nigeria? Nggak ada tuh ya? Setahu saya belum pernah dengar sih. Hmm. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan ada. Dalam arti gini, Nah, mereka bangkit untuk melakukan penyelamatan, iya, bukan perlawanan loh. iya, iya. Saya kalau perlawanan jadinya adalah Hmm. bentrok Iya, konflik kan iya. antara agama Mhm. Kristen dengan agama Islam. Iya. Kalau seperti ini yang terjadi bisa jadi Mhm. kayak Sudan. Sudan akhirnya negara pecah dua.
Oh. Sudan negaranya mayoritasnya Islam, Sudan Heeh. Selatan negara mayoritasnya Kristen. Oh, Nah ini gitu ya. Nigeria apakah juga akan menjadi Hmm. 2 negara? Mhm. Mungkin lebih baik. Nigeria Hmm. Utara jadinya Islam, Iya, Nigeria Selatan iya. mulai dari Middle Belt ke bawah Hmm. jadi negara Kristen. Daripada Daripada dibantai terus. dibantai terus. Iya. Mhm. Jadi kalaupun ada orang-orang yang berani, nah dia harus berani secara demokrasi gitu loh. Iya, iya. Melakukan keputusan untuk perlawanan secara politik Mhm. sehingga pecah. Hmm. Karena Gitu contoh ya. kasusnya Sudan. Sudan itu Iya. akhirnya jadi 2. Ada tuh ya negara Ada. yang seperti itu Iya, akhirnya. Sudan Selatan itu 2014 Mereka pecah. pecah. Hmm. Jadi nggak masalah. Kalau Setelah saya ya, pecah masih perang nggak? di Udah Sudan berhenti? masih. Oh, masih ya. Masih. Iya, Karena iya. memang ya kalau memang ini kan komposisinya juga hampir Iya. setengah-setengah. Bagi 2 aja. Heeh. Kenapa nggak pernah terpikir ya? Atau memang gereja menasihati umatnya untuk tidak melawan? Iya, karena prinsip kasih tadi itu kan. Iya, iya, iya. Ada pandangan yang berbeda Mhm. menyikapi kekerasan. Hmm. Kalau kita lihat sekarang, mungkin saya salah Pak Pendeta, tapi yang Tuhan maksudkan kita menderita aniaya itu karena kebenaran. Dalam arti begini, kita memberitakan firman Tuhan. Dan kalau kita dianiaya, itu menderita karena kebenaran. Iya. Tapi kalau kita jadi petani, Hmm. kita bekerja baik-baik, terus Mhm. kita diserobot lahannya, dan kita membiarkan diri kita menderita, Hmm. ya kita kan nggak bagi firman. Iya, iya. Jadi saya bilang lah ini nggak tepat dong, bukan berarti menderita karena kebenaran. Iya, iya, iya. Menderita karena dianiaya sebagai orang Kristen, itu ada ayatnya juga. Jadi jangan comot ayat seenaknya. Iya. Kan Tuhan Yesus bilang kamu akan dibenci oleh karena Iya. namaku. Mhm. Salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus dan kamu juga akan dibunuh. Nah itu benar itu. Mereka lah yang ada di Nigeria. Tapi karena menderita aniaya karena kebenaran itu berlaku kalau dia menginjil. Iya, Jadi iya. misionaris. Membangun gereja, menginjil di negara-negara Islam. Iya, Di martir. Nah itu baru apalagi menderita karena kalau kebenaran. melihat data ada 18.000 gereja Iya, di samping sangat rumah-rumah penduduk. banyak. Betul. Nah, Bu Monik, apakah kondisi Nigeria ini bisa disamakan atau dibandingkan dengan apa yang terjadi di Gaza? Disamakannya dalam konteks korban. Korbannya semuanya adalah minoritas Oh. secara agama. Dalam hal ini korban teroris Palestina di Gaza kan orang Yahudi. Orang Yahudi ini secara skala global dia minoritas loh. Ya kan? Sementara kalau di Nigeria dia memang jumlahnya hampir sama, tapi dia tetap jumlahnya lebih sedikit daripada mayoritas Islam di negara tersebut. Secara korban, mereka juga yang nomor 2, mereka ini satu minoritas. Yang kedua, mereka korban oleh pelaku yang sama, radikal agama tertentu. Jadi samanya di mana? Samanya dari sisi korbannya sama, pelakunya sama. Nah, bedanya apa? Bedanya di Nigeria tidak ada pemerintah yang kuat, tidak ada tentara seperti IDF. Coba kalau tentara Nigeria kayak IDF. Nggak mungkin 2009 sampai 2025 terjadi korban sebegitu besar di Nigeria. Iya. Itu perbandingan antara Nigeria dengan Gaza. Nah, apakah serangan terhadap komunitas Kristen ini bagian dari upaya Islamisasi wilayah tertentu atau suku tertentu? Iya, kalau menurut saya iya. Kenapa? Iya. Contoh Boko Haram lah. Ini udah jelas-jelas diculik untuk pindah agama, dipaksa pindah agama. Iya. Apalagi yang mau kita sangkali? Kalau kita mau bilang, oh ini enggak Islamisasi kok. Pelakunya berdasarkan agama. Iya. Pelakunya jelas-jelas tadi kita udah
udah tahu nama organisasi aslinya Boko Haram, ya kan? Iya, Yang ingin menerapkan jihad. iya. Ya jadi Bapak Ibu, kalau kita mau bilang ini adalah bukan upaya Islamisasi, ini hanya sekedar konflik Iya, biasa, ya itu artinya kita tidak berkata benar, katakan benar, salah, katakan salah, Iya, gitu. iya, iya. Kita harus bilang benar, ya benar, salah, ya salah. Nah, Dan kalau kita lihat secara roh-roh jahat di udara, setiap roh jahat atas sebuah wilayah, sebuah teritori itu memang ada. iya. Pasti ada. Nah, karena itulah roh-roh jahat yang berkuasa itu memang harus disingkirkan. Iya. Karena kita nggak tahu ya, Nigeria adatnya seperti apa. Bagaimana mungkin mereka sudah Kristen tapi masih siapa tahu secara adat masih melakukan hal-hal yang mengkompromikan antara adat dengan agama Kristen. Bisa jadi. Iya. Nah, karena itu harus ada pemutusan ya, pemutusan roh-roh nenek moyang, Iya. kutuk dan sebagainya. Itu Kuasa juga harus gelap kuasa juga ya. gelap. Ini dimensi yang berbeda ya, tetapi ingin saya tambahkan karena menurut saya kadang kita nggak menyadari gitu loh. Kenapa sih daerah ini terlalu banyak konflik? Iya. Ya ternyata penyebabnya memang karena ada hal-hal yang berkaitan dengan kuasa gelap. Kuasa gelap selalu minta darah, minta Iya. nyawa, minta bayar harga. Iya. Nah itu tanpa kita sadari. Iya, iya. Dari satu sisi bisa jadi Tuhan memakai mereka untuk membersihkan kehidupan orang-orang Kristen dari hidup lama mereka melalui penderitaan. Itu Jadi dari satu ya, sisi. jadi kalau kita lihat, jadi gini, semua yang terjadi di dunia ini pasti ada maksud Tuhan. Nah makanya kita perlu refleksikan juga apa yang terjadi. Apakah ini benar-benar dianiaya karena kebenaran? Atau ini konsekuensi dari sebuah dosa? Iya. Main kuasa gelap itu dosa Betul. loh. Dan dituntut ke Iya. keturunan Jadi selanjutnya. jangan juga kita, waduh ini kasihan Nigeria menderita bla 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 segala macam. Tapi kita harus cari tahu betul-betul udah sesuai dengan Tuhan minta atau Iya, belum. iya. Kalau kita masih main-main kuasa gelap, kayak misalnya di Haiti, itu kan Ya. masih voodoo masih kuat Oh, ya. gitu. Nah, kuasa gelap pasti menuntut Iya, harga, nyawa, darah, iya, itu iya. udah pasti. Ada perjanjian dengan kuasa Perjanjian gelap, kuasa lalu kemudian kegelapan mereka itu harus menuntutnya. diputus ya. Iya, iya. Nah, kalau tadi kita lihat seolah-olah negara nggak hadir, ya, nggak membela masyarakatnya. Nah, bagaimana organisasi HAM dan media internasional memandang situasi ini, Bu? Kayak kalau menurut saya dari pemberitaan memang narasinya sudah mulai mengangkat dari sisi media Kristen. Sudah mulai punya porsi untuk Iya. memberitakan tentang Nigeria. Mm-mm. Dan apalagi kalau saya sarankan kepada Bapak Ibu semua untuk mengambil informasi dari organisasi Kristen across nigeria.org. Nah, jadi ini situs Kristen ya, mereka punya pelayanan di Nigeria atau Truth Nigeria. Jadi mereka ini yang paling tahu dan informasinya paling valid karena bersuara untuk korban. Oke. Gitu. Kenapa kita harus mengecek dari kalangan kekristenan sendiri? Karena memang suara mereka tidak terwakilkan di media mainstream. Oh, Gitu begitu. ya. Jadi memang kita perlu melihat kepada organisasi yang memang ada di situ. Ya kan, yang tahu korbannya lebih solid siapa ya. dan lebih mereka akan pasti lebih tahu karena apa? Karena mereka melayani di tempat tersebut. Iya. Nah, jadi kita nggak bisa melihat dunia hanya dari kacamata media mainstream. Karena kelihatannya akan dunia baik-baik saja gitu ya. Iya, iya. Padahal di balik itu kita melihat saudara-saudara kita dipersekusi. Iya. Open Doors juga punya website yang Bapak Ibu bisa baca.
betul. Dan isinya juga adalah tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat Kristen. Iya, saya suka mendapatkan kiriman pokok Dari Open doa Doors dari ya. Open Doors, Iya, dan Nigeria menjadi salah satu pokok doa yang betul. terus-menerus Mhm, ada di dalam pokok doa aja Open Doors. iya. Iya, iya. Jadi bagus sekali kalau kita memang, terus terang saya ada satu bapak, dia beli merchandise dari YouTube Fakta Israel, Mhm. ternyata dia pilot di Nigeria, Oh, gitu. Tapi, istrinya di Indonesia, jadi waktu mmm, saya tahu, "Oh, Bapak, di Nigeria?" iya, "Iya, dia, jadi pilot swasta." mhm. Saya tanya, "Aman nggak Pak di sana?" "Iya aman, saya tinggalnya di selatan," katanya. Jadi, Oh, oh bagus. Jadi kemarin juga mhm, waktu saya ke Israel ketemu dengan rombongan orang-orang Nigeria mmm, Katolik, mereka datang ke Israel 3 bus Pak, wow, penuh. Jadi ruang makan ikan Petrus kami penuh. mmm, Di toilet saya ketemu, saya tanya, "Bagaimana keadaan Nigeria sekarang?" mhm, "So far ya membaik, oh, sejauh ini sudah membaik," katanya. Tapi ya mhm, memang, di daerah tertentu masih iya, sangat bahaya, sangat rawan. daerah tengah Iya, itu yang menjadi sangat rawan. ini ya, Jadi memang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya sendiri waktu ketemu itu saya udah senang aja, wah berarti ini sudah aman ya. Wah ternyata enggak, maksudnya daerah lain karena memang luas iya, juga negaranya. Jadi mmm, di daerah tertentu ada konflik mhm, dan korban jiwanya juga nggak main-main, mhm, tapi juga di daerah yang mayoritas Kristen cenderung memang lebih aman. jadi harapan kita Aman para semua. iya, aman semua ya, dan itu tidak luput juga dari doa kita semua ya, Iya tentu, supaya keadaan menjadi semakin pulih, benar. pemerintah keberadaannya hadir di semua wilayah Iya. sehingga tidak semakin meningkat pembantaian buat orang-orang Kristen. Iya. Ini pertanyaan terakhir untuk Bu Monik. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada dunia agar tragedi ini tidak terus diabaikan? Pesan kepada dunia tentu saja nyawa satu orang yang tewas karena Hmm, teror dan kekerasan itu harus menjadi perhatian. ya, Mau 1.000 orang, mau 1 orang itu tetap perlu diperhatikan. Kenapa? Karena nyawa. hmm, Karena itu kehidupan, ya, kehilangan 1 orang itu sangat penting gitu ya. iya, Apalagi ini sudah kehilangannya banyak, mm-mm, sudah bertahun-tahun. Apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan hmm, orang-orang yang masih akan hidup di negara Nigeria, ya, masih akan hidup berdampingan dengan penggembala Fulani ini hmm, yang notabene adalah milisi-milisi bersenjata, ya, karena nggak bisa hanya dibiar, "Oh iya, sudah selesai. hmm, Oh, mereka sudah hidup berdampingan. mm, Oh, kekerasan sudah surut." Nggak bisa hanya cukup berhenti di data. hmm, Tapi memang harus ada satu langkah yang konkret. Langkah mm, konkretnya dunia harus mulai mendata. mm, Kalau menurut saya itu. Satu, mendata untuk apa? Kalau perlu referendum. hmm, Untuk memisahkan antara Kristen dan ya, Islam. mm, Daripada ya, mati tanpa perlindungan apapun dari pemerintah. Mendingan punya hmm, pemerintahan sendiri. iya. Kalau boleh tahu ini pemerintahan atau negara Nigeria ini negara sekuler atau negara agama ya? Negara, dia bukan negara agama, tapi memang Hmm, ada hukum syariah yang berlaku. Karena agama utamanya ditulisnya tuh Islam. oke, Agama utamanya itu Islam, mhm, jumlah orang Kristen itu tadi saya katakan 46%, 46% ya, mhm, 102 juta. iya. Pemerintahannya bentuknya Republik Presidensial Federal. Oh, Republik Presidensial karena ada Presidensial. negara-negara bagian, jadi kayak Amerika. Ada Hmm, negara bagian ya, Bennu, ada negara bagian hmm. yang lain. Berarti gubernur-gubernur memimpin negara bagian Nah, itu? tapi ada hukum syariah juga. Jadi memang akhirnya ada muncul kelompok seperti Boko Haram yang ingin menerapkan negara Islam. Contohnya misalnya di selatan yang
notabene itu mayoritas Mhm. Kristen, apakah diberlakukan juga? Enggak dong, itu kan Enggak? di daerah-daerah yang utara. Oke. Di daerah-daerah tertentu Iya iya. diberlakukan yang namanya hukum syariah. Mmm, Nah, masalahnya kalau mereka ini kayak di Middle Belt, mmm, mereka ini komunitas Kristennya hidup di tanah-tanah yang subur, mmm, tanah-tanahnya mau diambil, mmm, terus mereka akhirnya tergeser, mmm. tergusur, Iya menjadi miskin secara terpaksa miskin karena iya. tanahnya diambil. Mmm, Lama-lama dengan mudah mereka akan terislamisasi. mmm, Karena apa? iya Karena mereka terlalu sering diteror. iya. Iman siapa yang nggak runtuh, gitu ya. Iya Bukannya iya saya iya. meragukan imannya orang-orang Nigeria ya, enggak. Tapi Mmm, maksudnya karena kondisi yang iya begitu iya. berat, Mmm, anak-anak yang diculik, mmm, berapa banyak anak yang kuat imannya, mhm. enggak pindah agama, Iya ya iya. kan? Nah ini kita ngomongin bukan hanya sekedar satu kasus, ini udah sistematis gitu loh. Iya Jadi iya. hukum syariahnya di negara bagian ini, Mmm, tapi lama-lama bisa melebar-melebar, semakin oh, diterapkan semakin banyak. Karena apa? mhm, Pemerintahnya juga diam, tentaranya juga iya, mhm. apatis. Jadi saran atau Mendingan pandangan referendum. iya, pandangan Bu Monik mendingan referendum ya. Iya, ini Jadi dipisahin ajalah daripada kalau kita berantem. bicara secara langkah konkret ya. Mmm, Tentu saja Bapak Ibu kita berdoa. mhm Tentu saja mhm. kita harus menolong mereka. Mmm, Tapi langkah konkretnya paling konkret apa? Sudan iya. pernah jadinya bagi dua, Sudan dan Sudan Selatan. Apa Mmm, salahnya kalau menurut saya? iya ini pertanyaan yang terakhir dari terakhir nih Bu. Apakah, orang-orang Kristen ekonominya lebih baik dari yang Muslim sehingga ada iri hati gitu? Karena mereka adalah ulet, orang-orang petani yang ulet, pekerja Mhm, keras. mhm, Mereka yang mengolah lahan dengan baik, mhm. pertanian mereka diberkati. Mmm, Sehingga mereka tentu saja ekonominya juga lebih baik. mmm, dan bisa Jadi jadi dan juga karena nomaden ya Fulani ini. mmm, Jadi memang ya gimana ya kalau tanah udah habis dipanen, pindah, mmm, nggak diolah iya iya lagi. iya Ya iya, begitu terus kan hidupnya betul jadinya. betul. Apa yang kita mau harapkan kalau Mhm seperti itu? mhm, Sama saja dengan orang Beduin yang pindah-pindah iya, nomaden. mhm, Akan susah mencapai kesejahteraan karena memang dia tidak menetap di situ dan membangun tempat tersebut. mmm, iya, Sementara orang-orang Kristen di Nigeria mmm, umumnya menetap punya lahan, mengolah lahan. iya, Makanya diincar. Karena apa? mmm, Karena mereka punya sesuatu yang buat Fulani menguntungkan. iya iya iya, Sebenarnya kan ini kalau kita lihat secara konflik, ini konflik sederhana banget. Mereka mau apa yang dipunyai oleh orang Kristen, iya, gitu kan. Ya mhm, motifnya radikalisme ada, mereka ingin punya nanti kalau Boko Haram dan ISWAP pengen negara Islam, kalau yang Fulani mungkin hanya, "Oke, kami mau membunuh orang Kristen. mmm, Kami hanya mau, mengambil lahan mereka, mmm, membakar rumah mereka untuk mmm, ditinggalin sementara." Kan mmm, ngeselin banget ya, udah iya, ngebunuh orang tinggalin sementara, habis itu kamu pergi lagi. iya iya, mmm, Tapi iya. bunuh orangnya kan jadinya mati selamanya gitu loh. Iya iya. Bisa dibilang mereka melihat rumput tetangga lebih hijau Hijau daripada dari rumput rumahnya mereka, ya. iya. Lalu mereka kuasai tapi kemudian nggak menetap juga. Nggak menetap juga, makanya kan jadi dari satu desa ke Iya desa iya. yang lain. Mmm. Jadi terornya itu datang, lalu dia menetap sementara terus pergi lagi, tapi orang yang tewas ini Mhm mhm. selamanya tidak bisa bangkit lagi. Iya. Mhm. Baik, terima kasih untuk penjelasan dan bincang-bincang kita Sama-sama. hari ini mengenai keadaan orang-orang Kristen di Nigeria. Kenapa dunia tidak, menyuarakan atau membela keadaan mereka di sana? Ini juga pertanyaan yang, kita tunggu jawabannya dari orang-orang Kristen di seluruh dunia tentunya. Iya. Iya. Mungkin bisa ditambahkan sedikit Pak Mhm. Pendeta, Ya. sebetulnya orang-orang Kristen di Nigeria itu minta tolong supaya Trump Mmm. membantu mereka, merespon Iya iya. gitu, Mhm. untuk mereka. Tapi
nggak tahu ya apakah Trump akan turun Ya. dalam arti ada kebijakan tertentu dari pemerintah Hmm. Amerika untuk mengatasi Oh, ya. pembunuhan ini. Sebab kalau Amerika sampai turun tangan, itu Ya. bisa dianggap sebagai bentuk intervensi. Hmm. Nah, ini agak sulit juga nanti Iya, buat iya. Amerika karena dianggap Betul. nanti kamu ini kayak polisi dunia, ikut campur Iya. lagi. Walaupun itu capnya dunia buat Amerika ya. Buat Amerika seperti itu, capnya polisi dunia. Tapi kalau Amerika nggak bertindak juga, maka ya yang kita saksikan adalah teror demi teror, orang mati lebih banyak lagi nanti. Iya. Jadi serba salah, jadi Amerika mau nolongin nanti dicap yang enggak nolong juga salah. Iya. Kita berharap ada solusi yang terbaik. Iya, karena apa? ISIS kan berhasil ditumpas itu berkat Trump. Kalau kita bisa kasih kredit Ya. kepada Trump. Karena Trump lah yang membunuh Baghdadi. Ya. Trump juga yang menumpas ISIS di Suriah. Jadi ya kalau saya ya udah, kalau memang Amerika bisa melakukan itu, apa salahnya? Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Monik Sama-sama. untuk bincang-bincang kita mengenai komunitas Kristen di Nigeria. God Lovers, hari ini kita telah mendengar penjelasan Ibu Monik Rickers tentang kekerasan yang menimpa komunitas Kristen di Nigeria. Pelaku-pelaku yang terlibat, faktor ekonomi, politik, dan agama, serta alasan mengapa dunia cenderung diam. God Lovers, kita belajar bahwa konflik ini bukan sekedar kekerasan acak, tapi merupakan kombinasi kompleks dari ekstremisme, sengketa lahan, perubahan iklim, dan kegagalan tata kelola pemerintahan. Penting bagi kita untuk membuka mata, menyebarkan kesadaran, dan tetap peduli terhadap keadilan bagi semua umat manusia tanpa memandang agama atau etnis. Terima kasih banyak Bu Monik untuk penjelasan yang jernih dan faktual tentang isu orang-orang Kristen di Nigeria. Dan terima kasih juga kepada Anda semua yang telah menyimak Diaspora TV Talk Show hari ini. God Lovers, jangan lupa like, komen, dan share supaya lebih banyak orang diberkati. Bagi yang baru pertama kali mampir, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Saya Pendeta Martin Hareva dan Ibu Monik Rickers pamit undur diri. Tetap ikuti episode-episode Diaspora TV berikutnya, karena kita akan terus membahas isu-isu penting tentang iman, sejarah, dan situasi kemanusiaan dunia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Kaulah harapanku, Tuhan, Kaulah penolongku, takkan pernah Kau biarkan aman selalu.